Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rania, saya Feby, Kulo Farid, Ane Rasif. Jadi kami dapat materi tentang rule of law. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan video yang akan menjelaskan salah satu contoh kasus rule of law yang ada di Indonesia. Selamat menonton. Stay tune. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di acara Mata Rania. Saya Rania, selaku pembawa acara hari ini akan memandu jalannya acara untuk membahas rusaknya rule of law yang berkaitan dengan kasus yang pernah viral di Indonesia beberapa waktu yang lalu, yaitu kasus mengenai penodaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau yang kerap dipanggil Ahok. Hari ini kita juga kehadiran dua tamu istimewa, yaitu Bapak Farid dan Ibu Feby selaku ahli hukum dari Universitas Diponegoro. Selamat pagi Bapak Ya, Farid. pagi. Selamat pagi Bu Feby. Terima kasih atas kehadirannya di acara Mata Rania hari ini. Selanjutnya saya akan menampilkan video mengenai kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Bapak Ibu punya duit banyak, pasti pada haji aja gelarnya. Punya duit. Berawal dari video pidato Basuki Cahayapurnama di Pulau Pramuka inilah kasus penodaan agama yang ditudingkan kepada Ahok bermula. Video ini diunggah di akun Facebook bernama Buniani 6 Oktober 2016 yang kemudian memicu beragam reaksi. Buntutnya, Ahok dilaporkan sejumlah ormas atas tuduhan penodaan agama. Guna mengklarifikasi video itu, Ahok pun meminta maaf atas pernyataannya. Pasti saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Permintaan maaf Ahok ditanggapi beragam oleh sejumlah pihak. Ada yang menerima, namun ada pula yang melanjutkan unjuk rasa, meminta aparat penegak hukum melanjutkan pelaporan kasus penodaan agama yang ditudingkan kepada Ahok. Rangkaian demi rangkaian aksi terus berlanjut, dari mulai 14 Oktober hingga aksi bela Islam 411, 212, 313, dan 55. Dari rangkaian aksi itu, tidak sedikit yang berpendapat bahwa aksi mengarah pada upaya Ahok melaju menjadi calon gubernur DKI Jakarta petahana. 13 Desember 2016, Ahok menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jaksa mendakwa Ahok melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 156 KUHP tentang penghinaan atas suatu golongan. Terlepas dari pro dan kontra terhadap kasus yang membelitnya, proses hukum harus tetap berjalan. Keputusan hakim harus diterima semua pihak demi mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Pembahasan kita hari ini akan berfokus mengenai rule of law dalam konteks kasus ini. Yang pertama-tama akan saya bahas adalah apa sih rule of law itu. Mungkin dari Bapak Farid ataupun Ibu Feby dapat menjelaskan lebih detail mengenai apa itu rule of law. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Rania yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir pada acara ini. Tetapi sebelum saya memberikan argumen saya mengenai kasus ini, ada baiknya kepada kita semua yang hadir pada acara ini tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya rule of law. Jadi rule of law itu adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum itu harus memerintah sebuah negara dan bukan pejabat-pejabat secara individual. Jadi prinsip ini itu merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama dalam perilaku masyarakat, termasuk juga perilaku pejabat tinggi pemerintahan. Jadi istilah ini itu berasal dari Inggris pada abad ke-16. Dan menurut Albert Van Dijk dalam Introduction to the Law of the Constitution, rule of law itu memiliki 3 unsur dasar. Yang pertama, supremasi aturan hukum, yang artinya seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di mata hukum, baik itu pejabat tinggi maupun rakyat jelata. Yang ketiga adalah terjaminnya hak asasi manusia.
kasih Bu Feby atas penjelasannya mengenai rule of law. Selanjutnya kita akan beralih kepada Bapak Farid untuk menjelaskan mengenai pendapat yang beliau punya mengenai kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok itu. Makasih ya Mbak Rani atas kesempatannya. Sama-sama. Sebelum saya memberi pendapat saya tentang kasus ini, saya mau ngasih quote atau perkataan dari salah satu ahli hukum juga, namanya Dr. Miro Serar, yaitu politics can interpret law as an obstacle on the way toward the realization of certain political goals. Nah, artinya apa sih di sini? Artinya politik di atas hukum. Asas rule of law yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Feby rusak, kehidupan bernegara kita terancam. Nah, dalam skandal kasus ini, asas equity atau asas keadilan tidak ada. Ahok diperlakukan berbeda dari terdakwa yang lain dari kasus penistaan agama ini. Contohnya ada dari kasusnya Permadi, kasus Lia Eden, dan juga ada kasus Arswendo. Sekalipun jurisprudensi tidak mengikat, namun mestinya rasa keadilan masyarakat harus tetap diperhatikan. Terima kasih Bapak Farid atas pandangannya. Mari kita selanjutnya beralih kembali kepada Ibu Feby untuk menjelaskan pandangan yang beliau punya. Tapi sebelum Ibu Feby menjawab, mari kita saksikan breaking news pada hari ini. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rasif untuk membawakan breaking news hari ini. Baiklah pemirsa, breaking news kita mulai dari berita dalam negeri. Bro, kuwi klambimu kayak wong jeng-jeng bro. Ganti sik ngono. Iki lho klambimu hem putih iki lho. Maaf Pak, baiklah pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Kembali lagi di Mata Rania. Selanjutnya untuk Ibu Feby mungkin bisa menjelaskan mengenai pandangan Ibu punya untuk kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Jadi menurut saya ya, sebagai seorang ahli hukum, saya tuh menilai lembaga peradilan kembali mengulang kegagalannya menjadi tempat kepada masyarakat untuk mencari keadilan. Hal ini tuh saya sebenarnya sudah terlihat ya sejak sidang perdana perkara penodaan agama dengan terdakwa Ahok, terus Basuki Cahayapurnama ya, sampai sidang vonis dengan hukuman penjara 2 tahun. 2 tahun penjara. Di sini tuh terlihat ya kalau peradilan itu tuh tunduk kepada publik. Kenapa tunduk kepada publik? Itu sih sudah kita lihat ya sejak adanya aksi-aksi massa yang digelar sejak November 2016. Jadi kan kita sendiri tuh bisa mikir ya, oh jadi karena seseorang itu bisa saja ya kena hukum atas dasar tekanan dari publik itu sendiri. Bagi penegakan hukum di Indonesia dan juga menjadi ironi. Kenapa saya bilang menjadi ironi? Karena seharusnya justru pengadilan itulah yang menjadi pihak independen dan hanya setia kepada nilai konstitusi, rule of law dan keadilan. Ya jadi saya bisa bilang ya kalau rule of law itu udah dikorbankan dan digantikan oleh rule by law. Nah jadi kayaknya sih itu saja ya argumen dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Harapan saya sih semoga proses hukum itu di Indonesia itu harus tetap dihormati dan harus tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan. Ya, terima kasih Bu Feby atas pandangannya. Mari kita kembali kepada Bapak Farid untuk mengutarakan pendapat yang beliau punya mengenai kasus ini. Oke, terima kasih. Tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Feby ya, Ahok di sini yang dia dengan sengaja menistakan agama, mengutarakan pendapatnya tentang agama itu hanya dihukum 2 tahun ya Bu tadi ya. Nah, sedangkan di sini kasus lainnya ada yang kasus Arswendo, dia dihukum 4 tahun padahal dia tidak sengaja mengucapkan penistaan itu. Tidak sengaja. Tapi dia malah dihukum 4 tahun. Nah, disinilah dimana kita melihat kalau hukum di sini tidak adil.
Nah, kalau kita logika aja ya, Ahok ini kan sebagai gubernur ya, pas itu ya. Nah, berarti kan dia perwakilan dari rakyat. Mengapa dia berperilaku seperti itu? Harusnya perwakilan rakyat, hukumannya itu harusnya lebih berat kalau menurut saya. Karena dia gaji aja dari rakyat, malah dia menistakan rakyat agama yang dari rakyat tersebut. Jadi menurut saya hukumannya itu harus lebih berat, apalagi dia dengan sengaja menistakan agama. Nah, gitu. Terima kasih Bapak Farid atas pandangan dan pendapatnya. Selanjutnya kita kembali untuk menyaksikan breaking news hari ini. Kembali lagi bersama saya Rasif untuk membawakan breaking news hari ini. Kayaknya tempatnya tidak enak. Bagaimana kalau kita pindah tempat saja pemirsa? 2 hours later. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya Rasif untuk membawakan breaking news hari ini. Lanjut ke berita pertama. Berita pertama kita mulai dalam negeri. Menjadi penyebab kemacetan di Jakarta, polisi tidur dibangunkan oleh warga. Lanjut ke berita mancanegara. Hubungan Indonesia dan Malaysia kembali memanas terkait penghinaan PRT asal Indonesia. Untuk mengembalikan suasana kembali adem, kedua belah pihak sepakat untuk minum adem sari. Lalu lanjut ke berita ketiga. Seorang mahasiswa asal Undip Semarang ingin segera menyelesaikan studinya S3 untuk mengikuti jejak Samsung yang sudah sampai S10. Bro, kamu kalau beritanya tegas, yang jelas, nggak kayak gitu. Nanti saya marahin ke bos nanti. Udah, ganti laptop lain. Baik Pak, sekian pemirsa berita pagi ini. Selamat pagi pemirsa. Baik, kembali lagi di Mata Rania. Selanjutnya saya akan memberikan closing statement atau kesimpulan dari pandangan yang telah diutarakan oleh Bapak Farid maupun Ibu Feby. Dari pandangan yang telah Bapak Farid dan Ibu Feby utarakan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak seharusnya negara ataupun lembaga peradilan tunduk terhadap tekanan publik atau yang bisa disebut juga dengan rule of mass. Seharusnya lembaga peradilan merupakan pihak independen yang bebas dari pengaruh dari pihak luar dan hanya setia kepada nilai keadilan, rule of law ataupun konstitusi. Bagaimanapun juga proses hukum tetap harus dihormati serta dijalankan sesuai aturan dengan adil karena keadilan sendiri merupakan dasar dari hukum di negara ini. 3. Terima kasih pemirsa, selamat pagi, sampai jumpa di Mata Rania selanjutnya.